Halo Sobat Corong ID, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Gembar-gembor latihan bersama, kini Amerika Serikat berkomitmen pada Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu yang mencakup mempertahankan kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Pernyataan tersebut diumumkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melalui peluncuran dialog strategis dengan Indonesia. Sahabat sekalian, komitmen Amerika untuk berteman dengan Indonesia sepertinya sudah tampak dalam latihan gabungan Garuda Shield 2021 kali ini. Selama bulan Agustus ini, memang mesin-mesin dan heli tempur Amerika akan sedikit sibuk hilir mudik di 3 pulau Indonesia. Di mana bisa kita katakan, 2 titik latihan itu sesungguhnya strategis dalam skenario kolaborasi mengurung China, tentu saja dari sudut pandang Amerika Serikat. Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur adalah titik tumpu terdepan untuk mobilisasi tentara sekutu jika terjadi ofensif besar-besaran menuju garis serang, ke sejumlah pangkalan militer China di Laut China Selatan. Misalnya China berhasil menduduki Natuna, maka counter-attack dan pengerahan pasukan sekutu bisa dilakukan dari kawasan ini. Bisa dikatakan latgab terbesar sepanjang sejarah Indonesia, yang melibatkan kekuatan masing-masing satu brigade kedua negara tidaklah sekedar menyelesaikan kurikulum latihan di Puslatpur TNI AD di Baturaja Sumsel dan Amborawang Kaltim. Sebenarnya ada pesan yang sangat kuat di sana. Selain mendekatkan hubungan militer kedua negara sekaligus sebagai bagian dari diplomasi militer, juga bisa menjadi opsi pangkalan laju next time bagi militer AS dan sekutunya, manakala pecah perang terbuka dengan China. Bisa saja kan, karena suasana sudah darurat militer, maka pilihan pijakan pun bersifat darurat. Coba kita perhatikan dan cermati peta geostrategis dan geopolitik strategi militer AS dan sekutunya di Indo-Pasifik, yang mengurung China mirip bulan sabit setengah lingkaran. Jika kita flashback ke belakang, pasti ilmu cocokologi kita akan keluar. Kita akan berpikir, oh iya strategi AS ini kok sama ya, saat militer AS mengurung Iran. Di mana AS merangkul dan membangun pangkalan militer di negara-negara Teluk, juga mirip bulan sabit. Hebat dan cerdiknya AS itu kalau terlibat perang, tidak pernah di teritori negeri sendiri, selalu merantau jauh ke negeri orang. Bisa dilihat cirinya adalah keroyokan, alias persekutuan lalu minta bayaran. Contohnya Perang Teluk Jilid 1 dan 2. Kalau berbicara LCS kayaknya suasana LCS bak episode drama saja, makin ramai saja suasana hiruk pikuk lintas laut militer di kawasan ini. Nah sahabat sekalian, ya meskipun AS dan Indonesia masih sebatas komitmen belum ada pengiriman alutsista kelas berat, tapi apakah mungkin kedepannya kapal-kapal perang atau bahkan kapal induk negeri Paman Sam itu akan didatangkan ke Indonesia? Komen di bawah sob. Indonesia merupakan mitra demokrasi yang kuat bagi Amerika Serikat. Bahkan selain berkomitmen akan Laut China Selatan, rupanya AS juga berkomitmen untuk bekerja sama melawan pandemi dan krisis iklim, serta meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Nah ini yang perlu kita waspadai juga sob, bukan hanya China namun AS juga kudu kita waspadai. Karena teman yang satu ini biasanya suka diam-diam menghanyutkan sih. Apalagi negara kita masuk dalam negara dengan ekonomi terbesar di kawasan, yang otomatis bagi AS sendiri akan menganggap Indonesia sebagai kunci upayanya untuk menghadapi pengaruh China yang semakin besar di Asia.
Sebenarnya, komitmen antara Indonesia dan Amerika sudah dibangun sejak tahun 2015. Akan tetapi, Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan kepada wartawan bahwa dialog baru akan benar-benar dimulai. Menteri Retno mengatakan kepada Blinken bahwa kemitraan yang kuat dengan Indonesia akan menjadi aset utama untuk meningkatkan keterlibatan Amerika di kawasan ini, termasuk juga dengan militernya. Dari ocehan admin kali ini mungkin dapat kita sederhanakan. Jika benar-benar perang meletus di Laut China Selatan, Amerika akan menjadi garda paling depan untuk mengamankannya, sebagai baju baja bagi Indonesia. Tapi ya, semoga saja konflik ini cepat mereda. Janganlah sampai terjadi perang, karena kita sudah cukup tahu tentang dampak apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian terkait komitmen Amerika terhadap Indonesia? Silakan coret-coret di kolom komentar. Admin undur diri dulu, sekian, terima kasih.